Sahabat, ini adalah keongan entral ya. Keongan ini duduknya di persis di tapak pompa air ya. Dan di dalam keongan entral ini ada entral. Entral ini memutar air dan lainnya, termasuk pasir dan kerikil. Jadi kalau tidak ada servis berkala, akibatnya fatal sahabat. Lihat sahabat, yang saya lihat ini bahwasanya ini adalah tapak dari mesin pompa air, terlihat ada yang bolong. Itu akibat dari gesekan-gesekan dari pasir ataupun kerikil selama ini ya, karena tidak tahu bahwasanya selama ini mungkin mesin ini tidak adakan servis berkala ya. Jadi servis berkala sangat dibutuhkan sahabat, agar terhindar dari kerusakan-kerusakan seperti ini sahabat. Tentunya ini akan memakan biaya yang besar sahabat ya. Sahabatku semuanya, membantu subscribe adalah bagian dari amal jariah. Yuk saling subscribe sambil beramal jariah dengan penuh keikhlasan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, kita lihat sahabat dengan pelan-pelan sahabat ya. Ini adalah bagian dari tapak dari pompa air ya. Terlihat bagian dindingnya rusak ya, bergaris bahkan sampai bolong sahabat. Ini akibat dari jarangnya mesin pompa dilakukan semacam servis berkala. Jadi mesin pompa ini dipakai terus ya, karena dianggapnya masih hidup, masih mempunyai daya hisap, namun tidak pernah menservisnya ya, ataupun tidak pernah melakukan servis berkala. Akibatnya di bagian dari dinding dari pompa air ya, ataupun dinding dari soket pompa air mengalami kerusakan ya. Tentunya kerusakan itu akibat dari jarangnya mesin ini dilakukan semacam servis berkala ya, bahkan tidak pernah mungkin ya. Jadi karena dianggapnya mesin ini terus hidup ya, diengkol terus hidup, namun tidak pernah diadakan semacam servis berkala. Dan akibatnya setelah dibuka, wah ternyata ya bagian dari tapak pompa mengalami kerusakan, bahkan ada yang bolong nih sahabat. Lihat tuh ya, nanti kita perlihatkan mana yang bolong. Jadi ini adalah akibat dari tidak pernahnya ataupun jarang, ataupun mungkin si pemilik mesin ini tidak pernah melakukan semacam servis berkala. Jadi mesin dipakai terus karena masih hidup, dianggapnya masih hidup, namun bahayanya ternyata ada, yakni sedikit demi sedikit, mungkin karena tidak pernah diservis ataupun tidak pernah dibuka dalam dalaman dari isapan ataupun soket dari pompa air ini, ternyata di dalamnya sudah bolong ya, terkikis dengan putaran-putaran dari mungkin pasir ya, akibat pasir, ataupun putaran-putaran dari gesekan-gesekan dari batu kerikil ya. Karena rata-rata kalau kita sudah melakukan penghisapan dari air bawah tanah ataupun sumur bor, tentu di bawah itu terdapat pasir ya, dan pasir itu juga terhisap dan memutarlah di soket ini, dan mengakibatkan gesekan-gesekan yang pada akhirnya dinding dari tapak pompa ini mengalami kerusakan ya. Terlihat ada yang bolong sahabat ya, di samping bolong kemudian ada sedikit gesekan-gesekan yang cukup parah sahabat ya. Ini dia bahayanya kalau kita tidak melakukan servis berkala ya.
mungkin entah berapa lama ini sampai bolong sahabat ya, kelihatan ya. Itu akibat dari gesekan-gesekan dari benda yang masuk ataupun yang terisap melalui isapan mesinnya. Jadi benda itu mungkin tidak bisa keluar, memutar terus, mungkin ada sedikit kerikil, dan pada akhirnya karena memutar menggesek bagian-bagian dari tapak pompa air, akibatnya mengalami kerusakan ya, tanpa disadari ya. Mungkin selama ini bagi petani yang pemilik mesin ini dianggapnya masih bisa hidup mesinnya, kemudian bisa mengairi, namun tidak pernah diadakan servis berkala. Akibatnya ya bagian dari tapak pompa air ini mengalami kerusakan dan harus diganti sahabat. Karena kalau dilas tidak bisa ya, itu ada semacam dicoba dilas ternyata tidak bisa ya, lepas lagi dia. Karena saya lihat komponen dari tapak pompa air ini tidak 100% terbuat dari besi ya. Jadi tidak mungkin diadakan pengelasan, harus diganti baru. Nah, itulah kata sang mekanik, yakni Mas Adi ya. Itulah yang ku dengar bahwasanya ini harus diganti bang, karena ini sudah bolong. Ya baik sahabat Yahmianto Channel di mana saja berada, terima kasih sahabat masih bersama kami dan masih setia dengan channel ini. Ya, pada episode kali ini ini tentang biasanya jarangnya mengadakan servis berkala mengakibatkan kepatalan ya, yakni kerusakan pada bagian dari tapak pompa air, dan ini harus diganti. Tentunya harus mengeluarkan kocek yang banyak ya. Saya dengar dari Mas Adi sudah dihitung untuk memperbaiki semuanya ini agar supaya normal, harus mengeluarkan biaya semuanya sekitar 250.000 sahabat ya untuk mengganti ini ya. Ini harus diganti dengan baru. Nah, jadi kita harus sering-sering mengadakan servis berkala supaya terhindar dari kerusakan-kerusakan seperti sahabat ya. Karena kita tidak tahu ya, mesin hidup namun di dalam mesin itu ternyata tersimpan pasir ataupun sedikit kerikil-kerikil hasil dari isapan mesin tadi ya. Karena di dalam air bawah tanah di sumur bor terdapat banyak pasir, mungkin pasir ada yang terisap, mungkin ada sedikit kerikil-kerikil, dan pada akhirnya benda tersebut menggesek dari bagian dari dinding tapak pompa air, akibatnya bolong sahabat, dan ini harus diganti. Nah, itulah dia ya. Makanya kita harus sering-sering mengadakan servis berkala ya, agar supaya terhindar dari proses dari bolongnya tapak dari pompa air ya sahabat. Nah, ya itulah sahabat, gambaran bahwasanya servis berkala sangat-sangat dibutuhkan ya. Bahkan kalau bisa dijadwalkan ya, karena memang mesin ini jarang dipergunakan sahabat ya. Namun sekali bergunakan mesin ini berjam-jam memutar sahabat ya. Bayangkan misalnya sang petani mempunyai lahan sekitar 5 ranti aja ya, sudah berapa jam dia harus hidup mesin. Bayangkan sahabat ya. Mungkin kalau saya dengar kalau 5 ranti itu mungkin sekitar menghabiskan bensin ya sekitar 10 liter ya. 10 liter menghabiskan 10 liter itu berapa jam coba. Bayangkan itu terus memutar, dan yang diputar ternyata ada sebagian pasir ataupun kerikil ya sahabat. Bayangkan selama 10 jam berputar, pasir itu tidak keluar dan menggesek-gesek dinding dari tapak pompa air, akhirnya mengalamilah kerusakan seperti ini sahabat ya, sampai bolong. Jadi kita harus lebih
lebih sering-sering sahabat ya melakukan servis berkala ya. Bagi sahabat petani yang melihat video ini ataupun siapapun ya, beritahu kepada sang petani kalau dia mempunyai alat mesin seperti ini harus diadakan semacam servis berkala ya. Ya, menurut sang mekanik, kerusakan itu akibat dari dudukan dari keong entreler ya, keong entreler. Nah, ini dia, ini adalah keong entreler. Dari keong entreler ini diletakkan di dinding itu ya, dan disitulah bertahan. Kemudian sedang diletakkan situ, dan situ di dalam entreler ini ada semacam keong, di dalam keongan entreler ini ada semacam entreler ya. Entreler inilah yang memutar atau mengisap pasir ataupun air di bawah tanah ya. Jadi jikalau tidak bisa keluar, mesin tetap hidup. Jadi sepanjang itulah pasir-pasir atau kerikil tersebut menggesek dari bagian dari tapak pompa air ya. Sudah digesek selama berjam-jam ya. Memang jarang dipakai, tapi sekali dipakai mesin ini berjam-jam sahabat. Bayangkan ya, untuk menghasilkan menghabiskan 10 liter bahan bakar itu berapa jam sahabat ya. Jadi servis berkala bila perlu, sekali musim tanam sekali servis berkala, karena kita tidak tahu ya sahabat, di dalam keongan entreler ini tersimpan pasir ya, ataupun kerikil-kerikil sedikit kecil akibat dari isapannya ke air bawah tanah ya. Kita tidak tahu, makanya kalau menang kita harus mengadakan servis berkala ya. Jikalau bila perlu sekali panen sekali servis ya, itu agar terhindar dari kerusakan-kerusakan fatal seperti ini sahabat ya. Nah, bayangkan sahabat, ini harus diganti ya. Di samping mengganti tapak pompa air, banyak lagi diganti ini ya, merembet ke yang jelas, sudah jelas oli selnya diganti ya. Dari oli sel berapa ya, makanya hitung-hitung dari Mas Adi harus sang petani harus mengeluarkan biaya sekitar 250.000 sahabat. Biasanya cuma 100.000, ini 250.000 akibat kita tidak pernah melakukan servis berkala ya. Jadi servis berkala sangat perlu dan sangat perlu, terhindar dari kerusakan seperti ini sahabat ya. Kita tidak mau mesin kita rusak seperti ini sahabat ya. Nah, harus diadakan servis berkala ya sahabat. Nah, kalau menang kita harus diadakan servis berkala. Mungkin sekali servis kena biaya mungkin di bawah 100.000 ya. Kalau menang 100.000 lah, itulah ya kan, daripada mengeluarkan 250.000 sahabat. Mana lebih irit ya. Maka kita harus kalau menang mengadakan servis berkala, karena di dalam keongan entreler ini kita tidak tahu apa yang menyangkut di dalamnya. Namun kalau menang harus dibuka sahabat, agar tahu apa yang terjadi di dalam keongan entreler ini ya. Jadi kita harus lebih teliti lagi untuk selanjutnya sahabat, agar supaya tidak supaya terhindar dari kerusakan fatal seperti ini ya sahabat. Ya, oke sahabat, sampai jumpa, dadah.